Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Syarok, biasa saya dipanggil Vei. Saya berusia 20 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara pada jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, saya tertarik untuk melamar sebagai desainer pada perusahaan ini karena reputasinya yang baik dalam bidang industri kreatif. Saya juga tertarik setelah melihat portofolio proyek yang telah dihasilkan oleh perusahaan ini, dan saya juga ingin berkontribusi melalui keahlian yang saya miliki pada perusahaan ini. Baik, untuk pengalaman bekerja maupun magang sebagai desainer, saya belum memilikinya, namun saya memiliki pengalaman berorganisasi dalam bidang visual, di mana saya bertugas untuk membuat postingan, membuat aset digital, mengedit foto, dan juga layout topografi untuk keperluan organisasinya. Untuk kelebihan saya sebagai desainer, itu adalah saya dapat membuat konsep untuk suatu desain berdasarkan hasil riset, data, dan juga hasil lainnya secara maksimal dan juga tidak terkesan biasa saja. Lalu untuk kekurangan saya sebagai desainer, saya memiliki kekurangan yaitu kurang teliti, yang dimana hal ini dapat menghambat kinerja saya sebagai desainer. Namun untuk solusinya adalah saya biasanya akan mengecek berkali-kali pekerjaan saya sebelum menyelesaikannya. Untuk gaya desain saya sendiri, itu saya lebih mengarah pada desain surrealis, dan juga untuk color palette-nya lebih ke arah yang dark atau yang gelap. Lalu untuk inspirasi dari karya-karya saya sendiri itu biasanya dari Pinterest, dan juga dari orang-orang yang saya ikuti, orang-orang sekitar saya, beserta juga lingkungan di sekitar saya. Baik, untuk salah satu karya favorit saya itu merupakan buku mengenai Festival Penti. Buku ini sendiri itu seperti buku guidebook mengenai yang berisi informasi mengenai Festival Penti ini yang dikemas dengan gaya surrealis. Lalu untuk masalah yang diangkat oleh buku ini adalah kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan Festival Penti ini sendiri. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah untuk menggunakan cover book yang menarik dan juga dengan warna yang cukup mencolok atau cukup gelap untuk menarik perhatian, dan juga agar tidak terkesan sama seperti guidebook pada umumnya yang lebih minimalis dan juga lebih ceria. Jadi saya sengaja untuk membuatnya berbeda dari buku lainnya. Untuk bekerja dalam tim, saya merupakan seorang yang tidak takut untuk mengkomunikasikan ide saya beserta pendapat saya juga saat bekerja di dalam tim. Lalu saya juga merupakan seseorang yang inisiatif dalam banyak hal seperti bertanya, mengerjakan tugas saya, dan hal lainnya saat bekerja dalam tim juga. Dan untuk komunikasi sendiri, saya merupakan seseorang yang mempercayai bahwa komunikasi merupakan fondasi awal untuk bekerja dalam tim. Karena tanpa ada komunikasi itu sendiri, maka untuk bekerja dalam tim itu merupakan salah satu hal yang paling mustahil. Karena bisa terjadi miskomunikasi dan juga hasil yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai. Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan klien yang memiliki visi yang berbeda jauh dengan yang saya miliki. Namun jika situasi tersebut terjadi, saya akan mengedepankan komunikasi dan saya juga akan mendengarkan apa yang klien inginkan, serta menyampaikan perspektif saya sebagai seorang desainer
lalu mencari solusinya bersama-sama dengan klien saya agar dapat menghasilkan karya ataupun desain yang diinginkan dan tidak merugikan kedua belah pihak ataupun pihak manapun. Oke. Untuk masa depan saya sebagai desainer di era AI ini, saya tidak merasa terlalu terancam karena menurut saya penggunaan AI itu sendiri memang tidak bisa dihindari dan memang pada dasarnya digunakan secara umum oleh masyarakat. Namun, AI sendiri menurut saya seharusnya tidak bisa menggantikan pekerjaan seorang desainer ataupun pekerjaan lainnya yang diiming-imingkan akan digantikan oleh AI itu sendiri. Karena AI sendiri tuh masih diprogram oleh manusia yang dimana sumber ide mereka itu merupakan hasil dari yang sudah ada. Sehingga AI sendiri tuh seharusnya tidak bisa lebih kreatif dari otak manusia ataupun otak dari desainer. Lalu cara saya untuk beradaptasi adalah untuk mengesampingkan ego saya dan bekerja sama dengan AI dan menempatkan AI itu sebagai referensi ataupun seseorang yang bisa saya ajak berdiskusi untuk ide saya selanjutnya. Tetapi saya tidak menggunakan AI untuk hasil akhirnya karena menurut saya itu sangat amat merugikan banyak pihak. Dan juga menurut saya penggunaan AI itu sudah harusnya dibatasi dan juga ada peraturan tertentu untuk agar penggunaan AI ini sendiri tidak merugikan pihak manapun. Sekian saja itu dari saya. Terima kasih.